Halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia ya. Pada video ini saya akan memasukkan mobil ini ke bengkel kaki-kaki lagi. Biasa, mobil ini seringkali mengalami masalah kaki-kaki. Kali ini masalahnya gini guys, tak liatin ya. Jadi mobil saya tidak bisa dilakukan spuring. Alhasil mobil yang ban kanan makan luar. Cuman ini bannya udah tak balik sih. Kotor maaf. Jadi ini bannya udah tak balik posisinya. Sebetulnya makan luar karena tidak bisa disporing karena yang kanan ini ban kanannya oblak. Ketika setir dibelokkan, terutama pas posisi berhenti, kalau tangan diraba gini, ada kerasa speleng. Kemudian saya lakukan pendongkrakan mobil. Saya dongkrak mobilnya. Setelah saya dongkrak, saya ngolong, saya minta bantuan satu orang untuk menggoyangkan ini tipis-tipis gini. Ada suara gluduk-gluduk tipis. Nah, ini kan ada tipis tuh, ngolong ke bawah. Setelah itu saya pegang salah satu part, yaitu rak end atau long tie rod. Ternyata oblak. Kerasa kayak oblak, ada spellingnya gitu. Kemudian tie rod juga saya belum pernah ganti. Padahal rak end itu saya udah ganti belum ada setahun. Oh ya, kalau kalian nyimak video saya pernah bikin video mengenai itu. Apa part yang saya gunakan ada. Kemudian ini sekalian tie rod akan saya ganti ya. Jadi tie rod dan rak end saya ganti. Kemudian ini pakai rak end pakai merek 555 ya, 35. Ini insya Allah original, insya Allah. Saya nggak tahu, kalau nggak ori berarti dibohongin sama penjual. Cuman semoga ori ya. Kemudian saya pakai merek Masuma, untuk tie rodnya, karena Masuma ini di Honda sepertinya masih jarang ya, partnya masih jarang pakai. Tapi di Nissan dulu saya sering pakai, dan untuk reviewnya ini lumayan bagus sih. Tapi tetap bagus 555. Nah, untuk yang kiri dulu saya pernah ganti pakai Hacker, masih bagus, dan saya raba pakai tangan. Saya pegang rak end dan tie rodnya. Kalau setir dibelokin dikit-dikit gini nggak ada spellingnya, nggak ada kerasa tik-tik-tik-tiknya, itu nggak ada. Cuman yang kanan itu ada. Semoga masalahnya itu sih. Ini hanya analisa saya sendiri. Jadi ini saya akan langsung ke bengkel. Nanti mobil akan saya tinggal. Saya akan bikin video lagi ketika mengambil mobilnya. Semoga suara geruduk-geruduknya hilang, kemudian spellingnya hilang, sehingga mobil ini bisa dilakukan spuring agar pengendalian lebih enak. Kemudian nggak ada bunyi geruduk-geruduk, dan juga ban makannya rata, tidak makan dalam ataupun luar. Jangan lupa disimak terus video saya akan jeda terlebih dahulu. Oke, jadi ini masih perjalanan mau sampai. Jadi selain rasanya ada bunyi gluduk-gluduk, dan juga kalau dipegang ada kayak tik-tiknya, kayak ada spellingnya, itu kalau mobil posisi belok, terutama belok kiri, atau mobil bannya nyemplung ke lubang yang sebelah kiri, itu setir langsung banting ke kiri guys. Jadi dulu saya pernah punya pengalaman persis ya di Glen Livina. Masalahnya kayak gitu, tapi saya lupa yang kanan atau yang kiri pas jeglongnya itu. Nah, misal yang kiri jeglong, tapi itu yang masalah ternyata yang kanan. Dulu persis ini saya mengalami masalah yang sama. Jadi saya insya Allah yakin masalahnya hanya yang kanan. Kemudian karena yang kiri juga senyap. Jadi ini mau sampai bengkelnya. Jika kalian rumahnya daerah sini pasti nggak asing sih sama bengkelnya, harusnya nggak asing ini. Ini nggak ada promosi-promosian ya, cuman yang ngevlog aja sih. Nah, ini kebetulan ini jalan jelek nih, masuk kampung nih. Nah, kita dengerin deh. Nah, di kanan ada bunyi gluduk-gluduk samar di sini guys. Kadang bunyinya keras, kadang samar. Nah, ini saya masukin lubang dikit nih. Ya nggak masuk, sempit soalnya. Ini. Nah, itu ada. Nah, itu yang kanan guys. Nah, ini udah sampai, kita liput nanti lagi ya. Halo YouTube, kembali lagi ke video saya ini dalam sesi penjemputan mobil ya. Ini udah malam, saya pulang kerja. Ini kalian lihat jam 22.10 ini. Kalau kalian buram nih tak bacain jam 22.10. Saya langsung tes ini lewat kebon, lewat tengah kebon. Saya akan diam sebentar sejenak untuk mengetes kaki-kaki. Kalian dengerin seksama ya, ada gluduk-gluduk gak ya? Nanti saya jelaskan.
motor, ternyata nggak bisa ini. Saya jeda dulu deh. Nah, ini lanjut lagi guys. Saya diam ya. Oke, jadi untuk bunyinya sudah berkurang, cuman ada tipis sekali bunyi klutuk-klutuk ya. Nah, ya, itu pertanyaannya, entah dari mana bunyinya, masih ada bunyi klutuk-klutuk atau memang harus ganti rek setir segelondong atau bagaimana. Jujur saya kurang tahu. Bengkel juga pusing karena bengkelnya bilang kalau rek setir terutama CR-V yang IPS di servis biasanya akan meninggalkan bunyi, pasti itu. Apalagi beli copotan atau kalian servis itu biasanya meninggalkan bunyi seperti ini. Nah, saya akan berhenti sejenak di sini. Ini emang tengah kebun sih, ada kampung, cuman jarang yang lewat. Ini saya goyangkan, masih ada spelengnya dikit guys. Tadi ban kanan saya raba, ada spelengnya dikit, cuman udah berkurang sekitar 90%-an daripada sebelumnya. Sebelumnya lumayan kerasa banget dan sampai tidak bisa spuring. Dan ini ada spelengnya, cuman kalau kalian nggak bener-bener ngerasain, nggak bener-bener meresapi rasanya itu ya nggak kerasa, ya tetap ninggalin jejak. Cuman part sudah diganti semua, dari long tie rod, link stabil, bahkan long tie rod yang dulu itu memang udah sedikit lemah, cuman masih bisa dipakai guys, masih bagus katanya. Tie rodnya udah enteng, tie rod kalau tie rod. Ya wes itu aja. Jadi kesimpulannya, bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau pengen sempurna itu menurut saya ya, opini pribadi saya, gantilah rek setir gelondongan. Cuman harga untuk CR-V Gen 3 ini jujur tidak masuk akal sih. Walaupun mobil ini dipinang orang-orang yang memiliki banyak uang, cuman menurutku masih tidak masuk akal karena harganya pun ya 16 juta guys. IPS loh, yang IPS original 16 jutaan itu udah sama jasa di dealer Honda. Dan untuk mobil setua ini sih, wah jujur harganya tidak masuk sih. Jadi ya wes, entah saya kalau ada kesempatan, ada rezeki, mau ganti rekstir atau tetap seperti ini, atau nanti ya dulu ya, nanti semoga ada rezeki buat ganti mobil sih nanti. Nah, yang terpenting ini kalau misalnya bisa dipakai, saya pakai dulu. Intinya ini udah jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Ini biasanya lewat jalan ini kan, ini memang beton cor-coran ya kanan kiri ya, cuman ini sambungan, jadi biasanya terasa banget lewat sini guys. Ini udah nggak terasa, cuman kalau dengerin bunyi lumayan sih. Ini kan jeglong nih. Nah, itu ada bunyi gluduk-gluduk tipis tuh, masih ada. Ya wes, sampai jumpa di video saya selanjutnya.